Di edisi kali ini, gue akan menampilkan salah satu vokalis dari band yang baru saja merilis album terbarunya Desember akhir 2020 kemarin. Kita sambut saja Argo dari Angry Retard. Hai Go. Senang akhirnya ada teman-teman bisa datang ke Platter Talk setelah ngerilis album di Desember 2020 under Lawless Record ya? Iya, betul. Lu memulai Angry Retard ini udah sejak kapan? Jadi tuh gue startnya 2004 mas. Di saat itu gue, Indra, Budi, dan beberapa past member yang kemarin itu emang kita suka nongkrong atau hangout di Lebak Bulus. Jadi di saat itu tuh kita lagi senang-senang main skateboard lah. Dan di saat itu ya kan kita senang main skateboard, terus kita dengerin musik ya khususnya kayak punk rock, hardcore punk gitu kan. Terus gue punya band sendiri, terus si Indra gitaris gue juga udah punya band sendiri. Terus ya kan kita nongkrong nih, ngapa sih, kenapa kita nggak bikin band aja gitu, kita bikin band atas berdasarkan kita nongkrong gitu, anak-anak oke sip, nah kita main hardcore punk gitu. Jadi since that day ya udah datang ke studio, bikin lagu, bikin musik. Berarti awalnya tongkrongan itu tongkrongan personel yang udah masing-masing udah punya band tersendiri tuh. Udah punya band sendiri. Lu sendiri dulu apa bandnya? Gue dulu punya band punk rock namanya Moronic. Oke. Melodic punk rock gitulah. Terus si Indra punya band skinhead, namanya Garuda Bolthead. Terus ada beberapa past member juga punya band punk juga namanya Stupid Bones. Ya udah habis dari situ, kenapa nggak kita bikin band? Berarti secara background musik emang punk rock memang udah. Punk rock. Hardcore punk, punk rock, street punk, semuanya kita juice jadi satu. Dari 2004 tuh berarti ya. Di tongkrongan anak-anak skateboard ya. Bikin band punk dengan nama Angry Retard sampai sekarang 2020. Iya. Bisa dibilang Angry Retard yang album Peace ini album perdana kan? Album perdana enggak juga sih mas. Pertama tuh kita punya EP. Oke. Judulnya Comes with the Vengeance. Jadi di saat itu kita ada urgensi untuk membuat album karena jadi pada saat bulan pertama kita ngeband itu, terus kita manggung kan. Tuh manggung. Kita sama sekali belum pernah manggung. Gue nggak pernah manggung jadi vokalis, dan si teman-teman gue di Angry Retard ini belum pernah namanya on stage gitu. Jadi kayak benar-benar anak bocah manggung gitu kan. Terus habis itu kita pada waktu itu kita bawain The Virus. The Virus itu ada salah satu band ya dari Philadelphia gitu, punk kayak street punk gitu. Terus kita bawain The Virus, dan itu masa di situ tuh kayak gua nggak tahu kenapa langsung kayak pada rusuh, lempar-lemparan botol teh botol tuh kayak wah, terus habis itu panitia kayak stop, berhentiin masa lu. Nah gue kan pada waktu itu ya ini baru pertama kali gue manggung gitu. Kenapa? Wah, terus abis itu gue anak-anak turun dari panggung kan, kayak abis itu wah gila, kita harus terusin nih band gitu. Momentumnya dapet. Gue kayak klik gitu. Oke, ini jalan gue. Dan tadi lu bilang sebelumnya itu pertama kalinya lu perform sebagai vokalis. Iya. Sebelumnya emang apa? Saya drummer mas. Oke. Jadi ya karena jadi drummer kan, aduh ya udah sering jadi drummer, gue mau nyobain jadi vokalis lah gitu. Ya kita coba aja gitu. Cuma seru sih jadi vokalis tuh pada saat itu. Apa sensasinya tuh ketika lu harus mengisi posisi sebagai drummer yang notabene pasti selalu di belakang kan? Ya. Tiba-tiba di band ini Angry Retard yang mengharuskan lu sendiri tampil di depan sebagai frontman. Jadi kalau jadi vokalis tuh kayak rage sama emotion tuh kayak in your face gitu mas. Jadi kayak gue bisa nyuarain apa yang ada di hati gue, apa di si otak gue, udah straight to the point gitu. Kalau jadi drummer kan kayak di belakang panggung gitu kan. Tanggung jawabnya konsentrasi gitu karena ada beberapa rhythm yang harus balance gitu kan. Kalau jadi vokalis ya just do what you do your thing ya udah, let's see what happens gitu.
secara emosi ke penonton juga lebih dekat ya. Jadi gue kayak interaksi kayak penonton kalau misalkan nikmatin musik gue atau gue juga kayak nikmatin apa responnya mereka. Jadi kayak interaksi gitu tuh yang gue suka banget. Jadi kayak gitu kayak wah seru banget sih. Dimana kalau kita lihat di ranah-ranah panggung punk rock memang keseruannya di situ ya. Iya, Kalau itu kita dia lihat. mas. Itulah yang ngedrive gue jadi vokalis juga sih. Ya jadi rage dan emotionnya tuh kayak lepas gitu. Ada nggak gue keseruan-keseruan yang lu dapetin ketika perform sebagai vokalis nih, terutama di Unrelated nih? Iya. Momen-momen yang bikin lu apa seperti unforgettable moment gitu ada? Unforgettable Atau yang moment sih. konyol mungkin? Kalau dibilang konyol sih banyak banget, tapi gue Pastilah. ceritain yang satu aja yang the best nih. Jadi di saat itu ada salah satu kafe di Kemang. Ini kisaran tahun 2007, 2006 lah. Iya. Terus kita main, perform. Dan situ juga banyak teman-teman kita dari Black Bulls Barmy Army. Black Bulls Barmy itu tempat kita main skateboard itu. Itu ya ada 30% dari teman-teman kita dan 70% dari crowd itu dari orang luar. Gue main. Iya. Selagu, 2 lagu. Kok pas di ujung sana tuh kayak udah main pukul-pukulan. Di sini main pukul-pukulan, di sini pukul-pukulan, di sini pukul-pukulan. Jadi tuh kayak rumble gitu, kayak bar fight gitu. Ya mau nggak mau, what gitu ya. Berarti ya udah. Gue ngeliat temen gue dipukulin, ya udah gue akhirnya fuck this, gue bilang gue lempar mic gue, udah gue ikutan berantem aja udah gitu. Jadi ternyata ya so fucked up gitu show itu, tapi ya udah we have fun gitu. Tapi pada itu kita kayak masih muda gitu, masih darah masih panas gitu. Cuma ya seru sih pada waktu itu ya gitu sih mas. Itu sih unforgettable moment buat gue. Pada saat itu faktor yang memicu kerusuhan kayak gitu Gue juga ngerti kenapa, karena dulu mungkin kita juga ya dari segi umur juga kita masih darah panasan juga, terus kesenggol mungkin. Sebenarnya gue juga nggak mau berantem sih pada saat itu, cuma aduh kok jadi pang banget gitu, pukul-pukulan gitu. Terus gue ngeliat temen gue, wah udah gue loncat aja, baik gue gitu sih mas. Setelah show itu yang terjadi apa? Ya udah, terus kita ya escape dari situ semua satu tongkrongan gitu. Dan itu habis itu polisi datang, wah itu kacau banget sih, kacau banget pada itu. Nah, tapi kita ketawa-ketawa, kita ngetawain kejadian itu kenapa gitu. Gue nanya, emang masalahnya dari apa sih kok tiba-tiba ada bar fight kayak gitu, kayak berantem crowded gitu. Teman gue yang pertama dia bilang, gue juga nggak tahu gitu. Jadi gitu juga udah kita ketawain aja. Waduh gila sih itu aneh, gila, cuma seru sih menurut gue. Dimana lu ikut andil dalam peristiwa pukul-pukulan Iya yang tapi gimana nggak tahu sebabnya. nggak bisa avoid juga mas gue mau keluar juga nggak bisa, di pintu sana juga lagi berantem, jadi gue harus ya gitulah, hektik banget pada saat itu. Intinya ketika itu kelar, si pelaku di peristiwa itu ya nongkrong seperti biasanya aja. Nah seperti biasa, pas udah di luar kayak nothing's wrong gitu, nothing's happen gitu. Itu kayak part of apa performnya, part of life gitu. Perform iya true, itu gue bilang true hardcore punk show gitu, the real shit gitu. Oke. Itu sih mas. Pernah terulang lagi setelah itu? Hah? Cuma banyak sih mas, cuma yang itu aja mas yang gue ceritain. Itu yang paling chaos itu. Iya sih, itu chaos banget. Duh, gue kalau inget-inget tuh kayak sampai sekarang tuh kayak masih berasa aja gitu. Terus gue tanya, emang apaan sih yang micu gitu? Nggak tahu mereka. Gitu sih mas. Oke, gue sambil minum gue ya. Iya, ini aja udah mulai ada kering tenggorokan. Lalu gue, ketika demo itu sudah dirilis, Ya. zamannya masih ada MySpace lagi tuh. Iya. Terus dan dalam pengerjaan Peace ini aneh lihat ada Reza yang Dari Reza. kalau gua tahu dia secara personal adalah member dari Dead Crocodile saat dulu. Saat dulu ya. Band Last grindcore. Action Hero dia juga. Hah? Last Action Hero. Oh, iya. Dia punya band punk juga mas. Sama satu lagi di bagian yang mengisi posisi drummer itu ada Syarif. Syarif ya. Dead Crocodile juga. Dead Crocodile juga. Dan sempat Hartem juga. Dia sempat Hartem juga. Reza juga Hartem kan? Reza juga Hartem, sekarang jadi vokalis. Oke. Terus kalau gue lihat dari isian-isian mereka, terutama Reza, Ya. lebih menambah kesan darknya tuh di lagu. Oke. Kalau dari sisi gue
Reza itu dibilang aset, dia cukup jadi aset sih dari dia Angry itu. Jadi dia kalau gue bilang human resource-nya sangat tinggi. Karena dia risetnya juga, dia beda nih sukaan punknya dia sama sukaan punk rock gue. Jadi dia tuh lebih ke yang psychobilly, rockabilly, lebih ke yang smooth tunes kayak gitu-gitu, kayak surfabilly kayak gitu-gitu. Jadi elemen dari Reza, elemen dari gua, dari Indra, dari Syarif, dari Budi itu beda-beda mas. Tapi tetap di satu wadah punk rock. Padahal kalau tadi sempat gue simak tuh audionya lebih agresif ya. Iya. Jadi nggak ada rem sih sebenarnya. Terserah lu mau nyanyi aja gitu. Gitu sih mas. Gimana prosesnya mereka bisa masuk ke Angry Return? Si Reza. Dua-duanya, Reza dan Sarif. Oh jadi pada saat itu kalau Reza udah teman lama di Angry Retards. Jadi Reza itu anak Depok yang nongkrong di Lebak Bulus. Oke, di skena skateboard juga tuh berarti. Ya, tapi Reza lebih ke ngebandnya. Dia tidak main skateboard. Ya tapi nggak apa-apa. Dia ya salah satu member Bagus Barbie Army lah pada saat itu. Jadi ya di saat itu banyak gonta-ganti personil. Akhirnya ada Reza. Reza di saat itu bandnya dia adalah Last Action Hero. Oke, kalau gue lihat pada itu why not si Reza masuk. Itu pada itu tuh tahun 2007-2008 dia masuk. Iya. Masuk ya dia ngasih riffs, dia juga cepet nangkepnya, dia juga ngasih beberapa masukan yang bagus. Ya udah sampai 2007 sampai sekarang 2020 Berarti gitarin terus berdasarkan ajakan tuh ya. ajakan. Ketika member lu yang saat itu udah nggak bisa untuk ikut jalan bareng dengan Angry Return lagi. Sebenarnya sih nggak jalan bareng sih mas. Jadi kita tuh satu community itu ya ini gitarin, ntar nggak bisa, ini lagi gitarin, dia lagi gitu aja, cuma switch aja. Ibaratnya seperti session player ya. Session player, tapi ya tetap satu scope itu sih mas. Oke. Iya. Lu ada kecemasan nggak ketika dia membawakan karakter dia di band lain tuh, yang notabene lebih dark nuansanya, dan ketika momen dia main bersama Angry Return ini, dimana kan Angry Return ini kalau secara musik ada seperti nuansa-nuansa fun-nya, tapi tiba-tiba masuk dengan ciri khasnya si Reza kayak gitu. Atau menurut lu itu warna baru juga buat? Kalau dari sisi gua, Reza itu bisa menjadi vokalis grindcore yang serem dan bisa menjadi punk rocker yang asik. Oke. Dia kayak shape shifter lah. Dia bisa adapt di band yang sedang dia dalamin sekarang gitu sih mas. Jadi dia, kalau gue bilang dia ngebawa grindcore ke Angry Retards, gue bilang enggak, karena dia kenal punk rock duluan daripada grindcore. Oke. Karena Reza itu waktu awal kenal gue, dia adalah ya gitaris punk rock. Bandnya LH, Last Action Hero gitu. Jadi ketika dia main sama Angry Return, dia udah tahu batasan koridor. Kayak ada switch tak, Angry Retards, Hurtam tak gitu sih mas. Mantep. Berarti secara personel dia juga terlibat nih dalam penggarapan album. Terlibat. Jadi metode gue bikin lagu tuh masih sama persis kayak tahun 2004. Jadi datang ke rumah gue, bawa gitar, genjreng-genjreng, gue pakai melodi melodi bacot gue. Jadi gue, karena gue gak bisa main gitar kan, jadi gue kayak jeng 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 jeng, terus Reza jeng jeng jeng, Reza ngasih riff lagi di dia, jeng jeng jeng, ya kita kecampur, kita kumpulin, udah habis itu ke studio. Kalau dulu kan belum ada Reza, gue suka ke rumah Indra, si gitaris gue. Sama, metodenya juga sama. BSD dong? Enggak, si Indra dulu tinggalnya di Lebak Bulus. Oh iya. Sama, pokoknya gue, Indra, gue telepon rumah, gue kayak mau bikin lagu nih Indra, ada insight bagus nih. Oke, datang ke rumah gue, kita bikin lagu. Terus sama, bacotan, gitar, Indra ngasih masukan, masuk, gue ngasih pattern nyanyi, kita bawa ke studio, jebret, jadi. Di momen briefing itu, ketika sudah ketemu kayak apa ya, seperti guide-nya sebelum kalian masuk ke studio latihan, baru kalian rampungkan secara sistem jamming berarti ya? Itu juga di situ
karena gue main drum jadi ya gue juga udah kebayang drumnya kayak apa gitu. Oke. Jadi tapi gue nggak yang kayak lu drumnya harus kayak gini, enggak. Jadi gue ngasih pattern, monggo silakan dieksplor gitu sih mas. Ya pada intinya ya keseluruhan band juga sih. Betul. Harus gue nggak mau jadi orang yang wah harus gini enggak. Gue bebasin. Oke. Kita bahas dulu nih mengenai album terbaru dari Angry Retard. Siap. Album yang dirilis oleh record Lawless label Record Lawless Record. Terus Jakarta Record, sorry. Lawless Jakarta ya. Iya. Berjudul Peace. Coba deh ya, kita dengerin salah satu track dari album Angry Retard. Zak, kalau tadi kita udah denger nih ya, cuplikan dari album terbaru lu. Ya, Ini ngomong-ngomong albumnya udah bisa kalian dapetin ya di Lawless Jakarta Store. Tokopedia juga ada. Itu siapa? Bandnya langsung? Enggak, Lawless-nya. Oh, Lawless juga, oke. Komunio juga ada. Album yang dirilis di Desember akhir ini nih. Ya. Apa sih rasanya ketika udah baru menelurkan album baru nih? Lega. Karena kita hiatus 7 tahun mas. Hiatus 7 tahun itu gue juga nggak dibilang nggak ngeband juga. Gue juga ngeband sih selama 7 tahun itu. Jadi 7 tahun itu ya ada beberapa personel kita yang ya mereka sedang ada yang kerja, gue juga kerja. Jadi 7 tahun itu ya ada sisa spare lah ya. Di saat itu gue juga pernah ngeband namanya Slutguts, pernah denger gak? Ya. Iya Slutguts, terus Slutguts yang pernah dirilis sama Alaium Record. ya. Terus gue juga pernah vokalin Jigsaw juga di ya rentang waktu itu. Jadi ya gue tetap biar motivated aja sih sebenarnya kalau gue pada saat itu, karena gue nggak bisa kalau dibilang nggak ngeband juga ada something wrong gitu. Jadi gue harus ngeband gitu. Di True Hell juga gue pernah vokalin gitu. Jadi di 7 tahun itu ya ada something yang missing aja. Gue pengen vokalin Angry Retard nih, cuma orang-orangnya entah kemana gitu 7 tahun itu. Nah di saat 2019 Ya. gue ketemu sama Instinct, gitaris gue Indra, aka Instinct. Jadi si Indra ini adalah seorang rapper mas. Awalnya. Enggak, sekarang dia masih rapper. Oke. Iya, namanya Instinct. Nah, di saat itu dia perform di Rossi, di PHM Hafes kan. Nah, gue emang pada saat itu pengen lihat dia perform kan. Akhirnya dia selesai perform, terus gue bilang, oh Andra keren banget rap lo gitu. Terus dia bilang sama gue, lo gak mau ngeband lagi apa? Ngeband apa ya nih? Gue gituin. Terus dia bilang, Angry Retard lah. Serius gue gituin. Gue kira udah bener-bener tutup buku, kelar, die gitu kan. Oke. Cuma akhirnya ya Indra motivasi gue juga sih mas. Karena Indra ini orang-orang pertama yang Retard kan. Terus dia bilang, wah kalau Indra yang ngajakin, wah gue berarti oke, let's do it gitu kan. Nah, Indra sama gue udah fix nih. Nah, gue tinggal nyari sisanya. Akhirnya gue ketemu lagi nih sama Reza nih. Jadi pada waktu itu gue lagi gaya-gayaan seneng nge-gym. Circle teman lama ya. Iya. Gue nge-gym juga seadanya juga sih, nggak sampai sebulan. Aku ketemu Reza, terus Za, udah jangan nge-gym dulu, kita ngeband yuk gitu kan. Terus ngeband nama siapa Go gitu, sama Indra. Nah dia juga nanggap sinyalnya sama. Oke, balik lagi. Kita kayak Angry Retard 3 orang udah fix dong. Nah di saat itu ada dulu pernah yang ngebasin juga namanya Ibeng. Terus dulu drummer yang lama namanya Kupen. Udah kita abis itu program bikin album. Jadi waktu itu gue timelinein. Pokoknya 7 bulan nih ya. 7 bulan harus recording gitu. Dengan
materi lagu masih nol itu berarti. Materi masih nol sama sekali. Kita 7 tahun nggak pernah megang apalah. Terus akhirnya udah let's do it gitu kan. Ya Reza ya seperti tadi yang gue bilang, dia ke rumah gue, kita tetap ya pakai dengan cara kita yang lama gitu. Start making songs, terus habis itu udah jalan aja Selama 7 bulan tuh deadline-nya. selama 7 bulan. Jadi 7 bulan Itu kita haus banget sih mas, kayak kalau vampir haus darah gitu. dari 2019 ada durasi waktu 7 bulan buat kalian merampungkan semua materi di Ya. album ini. Sampai kalian dapat dealing sama salah satu record label itu. Ya, kita di Link Record tuh ya kita kemarin juga sempet ngasih ke label-label juga. Label ini, label A, label B, label C gitu. Terus ya dari mereka ada yang respon, ada yang bilang setengah ngerespon, ada yang nggak respon sama sekali. Ada yang hit and run. Ya. Ya, terus akhirnya terakhir nih, raja terakhir gitu. Gue sama Reja bilang, "Ja, lu kan kenal sama si Aryan 13 gitu." Iya. Terus yaudah gue coba ajuin ke dia gitu. Ya pokoknya itu ini usaha terakhir lah istilahnya. Ya Reza dengan koneksinya dia udah kenal duluan sama Aryan 13, terus habis itu dia dengerin, ya tuh itu diproses dulu mungkin dia mungkin Aryan dengerin dulu, ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk dirilis di Jakarta, di Lawless Jakarta Record. Oke. Pada saat itu lo langsung cari drummer tuh? Apa? Langsung cari drummer? Proses masuknya Syarif sendiri jadi, gimana? Kalau prosesnya Syarif itu, dulu drummer kita namanya Kupen. Iya. Dia itu punya drummer punk rock namanya Marian. Iya. Ya di saat recording semua yang ngedrum Kupen. Jadi pas di saat kita nyari records ini, Kupen ngasih tahu ke gue bahwa gue nggak bisa lanjut karena gue domisili gue udah di Bogor. Jadi gue tektokan latihan sama kalian agak susah, dan juga di saat itu dia baru menikah. Ya kita ya namanya temen ya kan, kita hormatin aja keputusannya. Oke, makasih banget udah bantuin rekaman. Terus kata dia juga semangat terus, lu pasti bisa nyari drummer. Oke, pada saat itu gue nyari drummer. Reza akhirnya ngomong Syarif aja. Karena misi lu udah berjalan ya. Iya, jadi udah deal sama Lawless Jakarta Records. Nah ini kan ada sisa waktu nih. Waktunya kita 3 bulan, 2 bulan sebelum rilis official gitu. Nah dalam jangka waktu itu tuh gue kelabakan juga nyari drummer gitu. Siapa nih drummer gitu. Langsung jadi album gitu kan. Terus si Reja bilang Syarif aja. Oke. Ya tapi si Syarif itu latihan sama gue juga gue coba kasih masukan juga. Nah gue juga bisa sedikit main drum walaupun tidak sejago Syarif. Kapabilitasnya masing-masing. Jago banget gitu, jago banget dia. Kalau gue nggak bisa. Jadi ya plus minus. Jadi kalau Syarif itu kan kalau gue tahu dia adalah drummer ya grindcore, metal kayak gitu. Dia banyak main ya double pedal dan segala macam, skillful. Tapi kalau di Angry kan kebanyakan temponya adalah skank beat. Betul. Ada beberapa yang di beat mungkin. Ya itu karena di komposisinya lagu Kulikan Syarif yang dulu porsi skank beat sama di beat kayak gitu-gitu nggak terlalu banyak. Nah sekarang dibalik nih. Ya adaptasi itu sih mas. Jadi ya gue tetap gue kasih lu pasti bisa gitu. Oke, kalau secara influence musik sendiri nih ya untuk penggarapan si Angry Return ini, lu sendiri apa personal? Kalau gue, vokalis nih. Kalau gue, yang mendasari lu untuk bikin nulis lirik ini juga gitu. Oh lirik, oke, gue influence musik gue sendiri ya sebagai vokalis nih. Yang pasti pertama Mark Hansin dari Diansin. Kedua Kid Buckley dari Every Time I Die. Ketiga Brad Boatwright dari From Ashes Rise.
keempat Tim Armstrong, Rancid. Rancid. Ya itu sih 4 orang itu yang ngedrive gue untuk menjadi vokalis. Karena gue dulu denger gila, suara bisa kayak gini gimana ya, terus sampai gue kulik aja terus. Itu sih mas. Dan dari hero-hero yang tadi lu sebutin itu Iya. bisa lu tuangin semuanya ke band ini gitu akhirnya. Bisa jadi. Kalau ini secara whole thing-nya Ya. yang kita dari dulu nginfluencing, yang kita ngidolain, yang kita tumbuh besar dengerin itu band tuh kayak The Virus pasti. The Virus, The Unseen, Anti-Flag, From Ashes Rise, Discharge. Necromantics, Vandals, Rancid, dan semua band-band punk yang gue nggak bisa sebutin satu-satu, banyak banget soalnya. Itu kayak gue jus aja jadi satu. Gue ikat, gue jejelin jadi satu itu mas. Dimana dalam satu band ini kan punya masing-masing selera ya. Ya. Dan akhirnya bisa kompromi untuk menjadikan satu album ini. Iya. Tapi itu kan bisa terhitung di waktu yang singkat. Tuh. Iya. Sebenarnya setelah 7 tahun band ini hiatus gitu, yang bikin feeling lu kuat untuk wah ini emang harus jalan lagi nih. Ya. Apaan sih? Karena 7 tahun itu Lama. bisa terjadi 2 kemungkinan, mungkin nggak sampai 7 tahun, 3 tahun bandnya hiatus saja, udahlah nggak bisa diapa-apain ini, mendingan bubar jalan gitu. Tapi lu selama 7 tahun tetap mengkokohkan nama Angry Retard sampai akhirnya jadi ini. Karena kalau dari gue apa yang bikin feeling lu kuat itu sampai akhirnya oke nih, emang aku udah digerakin lagi nih. Baik lagi kita ke passion sih mas ya. Passion tuh pasti. Gue tuh paling takut di umur gue yang sekarang nih. Gue tuh 37 tahun umur gue. Tua kan? Enggak ada kata tua untuk pelaku seni itu. Jadi gue selalu mencari tahu musik. Gue selalu tahu, gue tuh harus up to date musik apa yang lagi keren sekarang gitu. Gue tuh paling takut banget yang namanya mati atau padam gitu. Gue tuh paling takut banget. Karena emang musik khususnya kayak hardcore punk itu, gue udah dengerin dari zaman gue SMP kali. SMP kelas 1 gue dengerin. Jadi kalau gue give it all away gitu, kayak ada bagian dari diri gue yang kayak keambil gitu mas. Jadi gue selalu berusaha untuk ngedengerin musik. Gue selalu berusaha untuk resourceful. Gue harus ya gimana caranya biar gue nggak padam. Karena ada beberapa teman-teman gue yang dulu ngeband, ya pokoknya zaman dulu, dari zaman 2002 2004 tuh ngeband keren banget bandnya. Terus pas sekarang gara-gara dia menikah, punya anak, that's it. Terus what gitu, gue aneh aja, kenapa lu nyerahin atau menyerah gitu sama keadaan gitu. Kadang suka mereka cenderung padam gitu. Iya. Itu sih mas yang kadang gue concern. Gue juga punya anak, gue juga punya bini, gue punya keluarga, tapi gue masih dengerin musik. And that's cool gitu. Dan lu masih ngelakonin band ini ya gitu. Iya, karena gue ini udah panggilan jiwa banget sih mas. Gue I'm dead serius sama si band ini. Tuh salah satu statement yang bisa dibilang mahal ya. Jadi lu ngelakuin serious semua ini based on passion, truly passion. Dan menolak gitu. Menolak padam. Argo, Angry Retard. Keren nih. Tapi dari apa yang lu bilang tadi tuh bisa jadi apa ya, masukan tersendiri buat Aneh tentunya, dan terutama bagi semua yang nantinya bakal menonton acara ini. Satu lagi Go, harapan lu, ekspektasi lu ke depan dengan Angry Retard ini apa? Harapan gue semoga orang-orang pasti pada suka pastinya. Terus harapan gue adalah semoga orang juga terinspire oleh band gue untuk kalau emang mau ngeband rekaman. Jangan cuma wacana, do your shit. Dengerin tuh. Jangan cuma gaya-gayaan ngeband terus hilang. Gue nggak mau sih kayak gitu.
pada intinya jangan pernah padam, selalu ada api kebakar dalam diri. Pada akhirnya kita harus mengakui ya kalau di balik proses ngeband itu nggak hanya berbicara soal teknis saja, Betul. ada komitmen di situ. Ada fulfillment juga mas. Iya. Kalau nggak pakai komitmen juga ini yang kita nggak bakal jadi nih kayak gini. Oke. Emang alhamdulillah teman-teman gue juga ngerasain hal yang sama sama gue. Mereka tidak mau padam. Betul betul. Kayak makin tua makin jadi setan nggak apa-apa. Terus ditambah lagi dengan kalian berkumpul di usia sekarang nih, Iya. yang bisa dibilang notabene udah dewasa semua. Dewasa banget. Problem solvingnya pun lebih bijak dibandingkan usia-usia muda dulu ya. Iya, sekarang kita kayak lebih mikirin ke sound, lebih mikirin riff gitar, lebih ya apa aja tuh dipikirin gitu. Kalau dulu kan datang ke studio, masukin jack, jadi jebret, teriak, gini rekam, that's it. Gitu. Kalau sekarang kayak lebih lagu ini nggak cocok sama lagu ini masuk, komposisinya bagus apa enggak gitu. Terus dari lirik juga, kalau lirik gue pikirin banget kayak liriknya tentang apa, misalkan tentang kebencian gitu apa yang kita alamin gitu. Ya. Terus kayak pandemi gitu kan, gue benci banget, banyak cerita sendiri lah. Iya. Ya itu kayak gue tumpahin aja semua itu, bener gue muntahin ke situ seadanya, semua gue muntahin apa yang gue rasa, apa yang gue pikirin, apa yang diisi otak gue ada di situ. Secara ranah problemnya sendiri nih, Go. Ya. Untuk ngeband di usia sekarang nih. Ya. Selain masalah teknis tadi, Ya. ego-egoan gitu masih ada nggak sih? Ya, namanya juga karakter orang mas, Selalu ya. selalu ada. Ya, cuma Nggak bisa lari dari itu ya. Gak bisa terima. Itu udah kayak dari zaman purba kalau ego-egoan itu karakter soalnya mas. Iya betul. Ya kita nerima aja karena emang kita udah temenan lama. Oke. Udah kayak saudara sendiri gitu. Ya udah kayak ego ya paling besok juga udah nggak ada lagi gitu. Untuk goal sama-sama, masa mau ego enggak lah. Kalau ego gede nggak mungkin jadi itu juga. Betul, dalam waktu singkat lagi. Iya. Tergolong singkat itu untuk songwriting itu. Songwriting kalau gue itu biasanya ini juga aneh juga nih prosesnya nih. Ini kayaknya gue doang sih. Jadi pada saat ngeband itu misalkan gitar, drum, bass semua udah jadi, gue cuap-cuap bahasa ikan dulu tuh, nentuin pattern. Lu rekam voice recorder? Oh. Gue rekam di otak aja pokoknya. Udah itu, nah tuh gue abis itu gue ke rumah, gue tulis tuh based on cuap-cuap tadi. Ya udah jadi satu, terus dua, kayak gitu sih mas. Kadang ada vokalis juga yang nulis dulu. Nah kalau nulis dulu kadang nggak tahu gue cara ngucapinnya atau penekanan napasnya gitu. Jadi gue cari tahu dulu penekanan napasnya atau sustain vokalnya gimana, baru gue bikin. Oke, benar-benar. Ya ciri khas ya. Ada yang orang benar-benar dia ngarang lebih dulu, terus ketika musiknya udah jadi baru dia masukin tuh. Iya. Kadang juga gue suka BM juga sih mas. Jadi habis nyanyi udah jadi lirik, habis itu gue bikin lirik lagi, gak puas. Kayak gitu lah. Karena memang ini, kalau di posisi gue sendiri tuh selalu berusaha untuk tidak pernah puas akan satu hal ya. Iya betul. Itu ntar yang bakal jadi trigger adanya album kedua, album berikutnya. Betul mas. Seperti evaluasi dari apa yang udah kita bikin sebelumnya. Betul. Kayak kekurangan di masa lalu tuh jangan sampai terulang lagi kalau menurut gue. Jadi gue harus kalau bisa dari rekaman budaya nggak gitu juga sih. Cuma ya apa ya, kayak kemarin tuh proses recording tuh kayak gue sampai migrain, sampai mau muntah juga. Cuma nggak apa-apa nih, udah gue ini pasti bagus nih, pasti keren nih. Gue belum pernah ngasih 110%. Gue teriak-teriak, tapi gue tetap harus maintain kejelasan lirik kalau gue. Jadi orang bisa tahu apa yang gue sampein.
Oke. Jadi kalau lirik tuh sebenarnya kalau di review gitu, wah ini lagunya tentang ini. Sebenarnya mereka nggak tahu, yang tahu adalah vokalisnya yang ngarang. Gitu sih Ya, mas. Kalau gue senang aja karena gue doang yang tahu, orang lain nggak tahu. tapi dari si pendengar sendiri kan Mereka bisa bisa mengasumsi Mhm. atas pengertiannya mereka sendiri gitu Betul, sih mas. betul. Itu keren sih menurut gue. Terserah lu mau ngertiin kayak apa, gue kasih kebebasan. Monggo silakan. Mau nyanyi di kamar mandi, mau nyanyi di rumah teriak-teriak, terserah. Terlebih lagi ntar ketika ada perbedaan persepsi dari lirik yang lu buat gitu, akhirnya ada diskusi dari situ. Asik kan gitu ya sebenarnya. Iya asik sih. Karena yang tahu kan gue. Iya, betul. Pada akhirnya ya, lu dengan pengertian lu, gue dengan pengertian gue, ya gue respect sih sama orang kayak gitu. Berarti dia concern dengan lirik gue gitu. Oke, gue dari apa yang udah kita obrolin dari awal tadi sampai sekarang, gue sendiri secara pribadi dapat apa ya, poin positif dan nutrisi banyak nih sebenarnya buat otak nih. Iya mas. Sama mas, kita sharing aja. Dan semoga para pemirsa Platar Talk di rumah yang menyaksikan video ini juga dapat insight positif dari apa yang disampaikan Argo dari Unrelated. Go. Dan juga Mas Alan. Terima kasih buat waktunya Thank you mas. dan sukses terus buat album terbarunya Unrelated. Sama-sama. Order ya, Unrelated album Peace. Ya. Dan di akhir kata nanti juga di Platar Live ini kalian akan menyaksikan perform dari Unrelated juga. Go, terima kasih banyak Siap. untuk momen waktunya ini. Sampai Gue yang berjumpa. terima kasih mas. Sama-sama kalau gitu. Argo dengan Unrelated. Sampai berjumpa lagi di edisi Platar Talk edisi berikutnya. Selamat malam. Pelan.